Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Mahlul Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 6 rumus dasar Microsoft Excel. Ya, apa saja 6 rumus dasar Microsoft Excel tersebut? Silakan disimak pada video kali ini. Oke, ini adalah tampilan pertama kali ketika Microsoft Excel dibuka, ya. Misalnya diketahui sebuah data siswa, ya. Data siswa, misalnya ada nama, ada mata pelajaran, ya. Ini adalah data nilai siswa. Misalnya ada 4 mata pelajaran, ada bahasa Indonesia, ada matematika, ya, ada bahasa Inggris, ada lagi kejuruan. Nah, seperti ini, ya. Saya besarkan dikit. Oke, saya buat rata tengah. Oke, gini ya. Misalnya nilainya 70, 80, 85, 60, 65, 75, 50, 65, 90, 85, 70, 40, 60, 50, 45, 40, 80, 70. Oke, misalnya ada ini ya, siswa ke-1, ke-2, ke-3, 4, 5, 6. Oke, misalnya ada data nilai, ya, 6 siswa dengan 4 pelajaran, ya. Rumus dasar pertama itu ada yang namanya sum, ada lagi yang kedua adalah average, ada max, ada min, ya, ada lagi count, yang terakhir itu if, ya. Oke, ini adalah dasar sekali, ya. Sum itu adalah penjumlahan, ya, penjumlahan nilai. Misalnya total nilai anak, ya, siswa ke-1 misalnya, ya. Jadi ada 70, 50, 60 dan 65. Totalnya berapa? Kita pakai rumus yang namanya sum, gitu ya. Kita sum, buka kurung, kita tarik dari bahasa Indonesia sampai ke kejuruan. Jadi muncul C4, ya. Kolom ke C baris ke-4, titik 2 itu sampai dengan kolom F, ya, baris ke-4. Oke, tutup kurung lalu di enter. Jadi totalnya total nilai siswa ke-1, ya, atau anak ke-1 itu 245. Kalau ke bawah, di total ke bawah, ya, nggak usah ditulis lagi di bawahnya, tinggal diklik dan ditarik ke bawah, gitu ya. Nah, seperti ini. Ini adalah total nilai, gitu ya. Oke, yang kedua ada yang namanya average. Average itu fungsinya adalah untuk menghitung rata-rata, ya. Jadi siswa ke-1 ini ada nilai 70, 50, 60 dan 65, itu rata-ratanya berapa? Kita pakai rumus yang namanya average, ya. Sama seperti sum tadi, sama dengan average, buka kurung, kita tarik dari C4 sampai F4, ya, seperti itu. Lalu ditutup kurung,
di enter. Seperti itu ya. Jadi rata-rata dari 70, 50, 60 dan 65 itu ketemunya 61,25. Ya, ini adalah rata-rata. Oke. Sama seperti yang tadi, kita arahkan kursor di pojok kanan bawah ya sampai yang putih ini berubah menjadi plus hitam. Lalu diklik, diseret ke bawah. Nah, seperti itu. Misalnya untuk rata-rata ini kok ternyata ada komanya, misalnya minta dibulatkan gitu ya, tinggal di blok saja ya. Kita cari ini, ada increase desimal sama decrease ya. Ini untuk menambah koma, yang ini mengurangi ya. Nah, ini kalau bentuknya angkanya bulat ya, bisa diklik yang ini. Oke. Rumus yang ketiga adalah max. Oke, tentu saja sudah tahu ya kalau artinya max adalah besar. Kita melihat atau kita mencari nilai yang terbesar dari keempat ini adalah yang mana? Kita menggunakan rumus yang namanya max. Sama dengan max sama seperti yang tadi ya. Buka kurung, kita tarik, diklik di sini, tarik ke F4, tutup kurung lagi. Lalu di enter. Nah, dari keempat nilai ini yang terbesar adalah 70. Sama ditarik ke bawah lagi ya, 80 ya. Yang kedua ini adalah 80, yang ketiga 90 ya kan, kedua 90, 95 ya, yang keempat, yang kelima ini 80, yang keenam 75. Seperti itu. Rumus yang keempat, kebalikannya max, ada yang namanya min ya. Min itu mencari nilai minimal ya, sama dengan min, buka kurung, sama seperti yang tadi, diklik, diarahkan ke F4, tutup kurung lagi ya, muncul langsung 50 ya, di enter tadi ya. Lalu diklik, diseret ke bawah ya, seperti itu. Oke, rumus yang kelima ada yang namanya count. Count itu jumlah data, jumlah data. Ada berapa anak sih ya jumlah datanya? Oke, tidak saya tempatkan di sana karena beda ya. Jumlah data. Oke, sini aja. Jumlah data. Sama dengan count, ada berapa anak ini. Nah, yang di blok itu bukan nilainya tapi nama siswanya gitu ya. Sama seperti yang tadi, arahkan ke B4 sampai dengan B9, tutup kurung ya. Oh, berarti jumlah datanya atau jumlah siswanya ada 6 itu ya. Oke, yang terakhir ada yang namanya if. If itu apa namanya? Penentu ya, menentukan jika maka ya, misalnya jika X maka Y, itu pakai rumus yang namanya if. Jika rata-rata nilainya 70 maka dikatakan lulus, misal gitu ya. Berarti kalau nilainya rata-rata kurang dari 70, dia dikatakan tidak lulus. Oke, kita coba sini ya, lulus atau tidak. Nah, itu ya. Sebetulnya rumusnya ini adalah sederhana sekali ya. Jadi cuma 6 data. Bayangkan kalau misalnya ratusan atau ribuan data, ngitungnya kan harus kalau manual juga butuh waktu yang lama gitu ya. Kita coba rumus yang if tadi. Rumusnya adalah sama dengan if ya, buka kurung,
Di sini juga ada keterangannya. Logical test itu mana yang dikatakan untuk menentukan lulus tidaknya. Saya mencoba yang rata-rata, menggunakan rata-rata ya. Jika rata-rata itu kurang dari sama dengan 70, maka muncul tidak lulus. Oke. Kita masukkan kolom rata-rata, kurang dari sama dengan 70 ya. Di situ ada titik koma. Value if true dikatakan benar ya. Kalau di bawah 70 munculnya adalah tidak lulus. Petik 2 lagi, titik koma. Value if false itu dimasukkan lulus. Oke. Rumusnya, kalau di bawah sama dengan 70 munculnya tidak lulus, selain rumus ini munculnya lulus. Oke, kita enter ya. 61 tidak lulus, betul ya? Kita arahkan ke bawah. Nah, oh ternyata 78 ya. 78 lulus. Ya, betul ya. Jadi rumusnya tadi ya, rumusnya kalau kurang dari atau sama dengan 70 munculnya tidak lulus. Kalau di atas 70 munculnya lulus, seperti itu ya. Oke. Itu saja penjelasan sedikit tentang rumus dasar Microsoft Excel dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.